Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Shalom. Tidak terasa ya, pada hari ini kita menginjak di bulan yang ke-8. Udah 3/4 dari tahun 2025 kita lalui. Kita percaya hari ini karena kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Bapak Ibu yakin Dia Tuhan yang beserta kita selama ini, Dia yang akan menjadi batu karang, Dia akan menjadi tempat perlindungan di saat badai menerpa hidup kita. Amin. Mari kita akan mulai ibadah kita. Sebelumnya saya minta Ibu Pendeta Madia Marta Barus untuk membuka ibadah kita dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Kita satukan hati, kita mau berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kasih setiamu yang terus kau nyatakan di dalam hidup kami. Kami boleh ada di rumah Tuhan pagi ini. Kami mau beribadah Bapa. Setelah sepanjang minggu ini, hari lepas hari, Engkau menyertai kami. Karena itu Tuhan, kami mau siapkan hati kami, pikiran kami pagi ini untuk masuk di dalam ibadah kami. Anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan dan hamba-Mu Tuhan yang bertugas hari ini. Semuanya Tuhan urapi satu persatu sehingga mereka melakukan tugas ini dengan baik dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga jemaat Tuhan yang telah siap pagi ini untuk beribadah di dalam pujian dan penyembahan kami. Juga firman-Mu yang akan kami dengar pagi ini serta perjamuan kudus yang akan kami terima. Biarlah semua ini Tuhan kami terima dengan sukacita dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Saudara-saudara kami juga yang mengikuti melalui Zoom di rumah, biar juga Engkau berkati. Biar kami bersama-sama pagi ini beribadah meninggikan nama Tuhan. Mengucap syukur atas semua yang telah Tuhan berikan ke dalam hidup kami. Berkati tempat ini Bapa, urapi kami semua sehingga ibadah ini boleh menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur pada pagi hari ini buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, kita akui bahwa kita ada karena kasih Tuhan. Mari naikkan syukur di hadapan Tuhan pagi hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari
aman kami Tuhan. Kami ada sampai detik ini Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Kau yang begitu baik bagi kami Tuhan. Di dalam kami berjalan bersama dengan Tuhan. Itulah yang kami ingini Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Katakan aku ada hari ini karena kemurahan Tuhan. Hari ini karena Tuhan baik dan telah baik bagiku. Amin Tuhan. Semua yang Tuhan alami bersamaku ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Pagi ini naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia akan merawat setiap hati yang berserah kepadanya bagi Dia akan menunjukkan kasih setianya pada kita. Tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, bahkan kau setia. Tunjukkan kasih setiamu. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita sorak-sorai-kan kemuliaan. Haleluya. Dia telah menunjukkan kasih setianya kepada kita. Amin. Kita adalah umat pemenang pagi hari ini. Yes. Amin. Mari kita akan bersorak-sorai karena kita adalah umat-umat pemenang. Katakan lebih lagi. Kau
beriman, bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman, katakan kedatangannya, kedatangannya
Kita adalah umat pemenang. Kita sudah menerima kemenangan dari Tuhan. Amin. Kita mau terima kuasa dan kemenangan yang ada daripada Tuhan. Lagi terus dengan cara yang lurus, mengangkat pujian bagimu. Kita adalah baik di sisi Tuhan. Kami
saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau duduk tenang. Firman Tuhan berkata kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu bimbang. Karena ada Tuhan yang selalu menyertai kita. Amin. Dengan tangan
inilah pengakuan kami bahwa kemenangan kami hanya ada di dalam Tuhan. Kemenangan kami hanya karena anugerah daripada Tuhan, bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Bapa, beri kami percaya, tambahkan iman kepada kami Tuhan, agar kami tidak tawar hati, iman kami tidak menjadi lemah, bahkan kami tidak putus asa di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Bapa, bila sebentar kami akan membaca, mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi kami, menguduskan kami, sehingga seberapa banyak firman yang boleh kami baca, dengar pada pagi ini, ada tempat dan memberi kekuatan yang baru untuk kami menjalani hari-hari yang ada di depan kami. Terima kasih Bapa, karena itu urapi hamba-Mu ini, pakai menjadi alat di tangan Tuhan, biarlah kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah ibadah pada pagi ini. Terima kasih Bapa, bungkus tutup dengan kuat kuasa darah Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, puji Tuhan atas anugerah Tuhan. Pagi ini kita boleh beribadah di dalam suasana yang baru saudara. Ruangannya minggu lalu dengan minggu ini sudah beda lagi. Saya percaya minggu depan juga akan berbeda, akan bertambah baik. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, seperti yang kita tahu bahwa tema kita sepanjang tahun ini yaitu penyertaan Tuhan sempurna. Tuhan mau mengajarkan kepada kita bahwa ada Tuhan yang menyertai di setiap langkah hidup kita. Kalau kita akan kembali membaca Yesaya 41 ayat 10, biarlah ini kembali diingatkan lagi, Mari saya minta Ibu Yohan bisa bantu. Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, kata Tuhan, yang membawa kemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kemenangan hanya ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul kemenangan di dalam Tuhan. Atau Tuhan katakan tangan kananku yang memberi kemenangan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan mengasihi kita sehingga tiap saat, tiap waktu Tuhan ingatkan, aku yang memberi kemenangan. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14 firman Tuhan berkata, tetapi syukur kepada Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Syukur kepada Allah yang di dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, renungan tentang Tuhan yang memberi kemenangan seringkali mengingatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa kemenangan sejati itu hanya datang dari Tuhan. Bukan dari kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Kemenangan Tuhan itu hanya bisa diraih melalui iman, ketaatan, dan berserah kepada kehendak-Nya. Kemenangan yang Tuhan berikan memiliki tujuan, yaitu agar kita menyebarkan keharuman-Nya dan membawa orang mengenal akan Kristus Yesus sebagai satu-satunya juru selamat. Jadi kemenangan yang Tuhan berikan kepada kita biarlah dilihat oleh orang-orang sekeliling kita dan nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Namun saudaraku yang kekasih,
Allah kadang membiarkan kita masuk dalam situasi yang tidak nyaman sebelum kita menikmati kemenangan. Seperti mungkin kita menghadapi situasi masalah kesehatan seperti yang istri saya alami sebulan setengah yang lalu, saudara-saudara. Terserang sakit penyakit, menghadapi berbagai masalah. Ada orang yang menghadapi masalah finansial, ekonominya yang mungkin murat-marit, masalah pekerjaan yang tidak jelas masa depannya, tidak jelas jenjang karirnya. Ada juga orang yang sedang menghadapi masalah keluarga, hubungan keluarga yang tidak harmonis, dan mungkin masalah-masalah lain yang sedang menghantui orang-orang percaya. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga membuat orang-orang percaya hidup di dalam kekhawatiran. Padahal Tuhan katakan tiap hari jangan takut, jangan takut. Namun tidak sedikit mereka hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Seolah-olah sudah tidak memiliki masa depan lagi. Banyak orang yang tidak memiliki masa depan lagi, merasa tidak memiliki masa depan lagi, kehilangan pengharapan. Dan semua itu rasanya sudah menjadi musuh yang menghantui, yang mengintimidasi hidup ini. Sehingga tidak sedikit juga dari orang-orang yang percaya menjadi stres. Banyak yang depresi di dalam menghadapi kehidupan yang ada di depan kita. Pagi ini saya akan menyampaikan contoh yang ditulis di dalam Alkitab. Bagaimana ketika itu bangsa Israel dilanda ketakutan, dilanda kecemasan yang sangat karena intimidasi dari musuh mereka, yaitu orang Filistin. Nah, kita baca di dalam 1 Samuel 17 ayat 3 sampai 11. Ini cukup banyak bacaannya, Bu Yon. Bisa bantu ya. 1 Samuel 17 ayat 3 sampai 11. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana, dan lembah ada di antara mereka. Lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat dari Gat. Tingginya 6 hasta sejengkal. Ketopong tembaga ada di kepalanya dan ia memakai baju zirah yang bersisik. Berat baju zirah ini 5.000 shikal tembaga. Dia memakai penutup kaki dari tembaga dan di bahunya ia memanggul lembing tembaga. Gagang tombaknya seperti pesa tukang tenun dan mata tombaknya itu 600 shikal besi beratnya. Dan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Ia berdiri dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan daku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Pula kata Filistin itu, "Aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang melawan seorang lawan seorang." Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Dikisahkan saudara, saat itu orang Israel berhadapan dengan orang-orang Filistin. Dan keluarlah seorang yang bernama Goliat dengan tinggi dikatakan 6 hasta, 1 jengkal, kira-kira 3 meter. Mereka menantang orang Israel, tentara Israel. Yang terjadi saudara-saudara, atas tantangan ini mereka menjadi takut, hati mereka cemas
dan sangat ketakutan. Baju zirahnya itu kalau dikonversi ke kilogram 57 kilogram, mata tombaknya 6,5 kilogram, saudara. Orang yang tinggi besar, sejak mudanya mereka Goliat ini sudah menjadi seorang prajurit. Orang Israel cemas, orang Israel takut, gentar, tidak ada seorang pun yang berani menghadapi Goliat, saudara-saudara. Hari-hari ini mungkin saudara juga sedang menghadapi raksasa-raksasa masa kini. Bukan secara fisik yang nampak mungkin saudara. Raksasa masalah mungkin sedang kita hadapi. Yang begitu besar dalam hidupmu, dalam hidup orang-orang percaya. Sehingga banyak orang percaya menjadi takut dan gentar menghadapi semuanya ini. Apalagi raksasa masalah ini selalu mengintimidasi saudara, mengintimidasi orang-orang percaya itu tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, malam, yang membuat orang-orang percaya hidup di dalam ketakutan. Orang-orang Israel pada saat itu diintimidasi selama 40 hari. Setiap hari pagi dan petang. 1 Samuel 17 ayat 16 dikatakan, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari, demikian ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Setiap pagi dan petang selama 40 hari orang Israel diintimidasi, ditantang, ditakut-takuti oleh raksasa yang bernama Goliat. Saudaraku, angka 40 dan dalam Alkitab adalah angka yang sakral. Berulang-ulang ditulis dalam Alkitab untuk menyatakan sesuatu yang sudah maksimal, sudah sampai ubun-ubun, saudara-saudara. Atau puncak dari satu keadaan, satu kondisi di mana menjelang fase berikutnya akan terjadi. Dalam Alkitab angka 40 seringkali melambangkan masa pencobaan, masa ujian, masa pemurnian sebelum sesuatu perubahan besar atau peristiwa penting terjadi. Angka ini muncul dalam berbagai konteks seperti masa pencobaan, seperti masa hukuman atau periode kepemimpinan. Alkitab mencatat saudara, bangsa Israel di padang gurun 40 tahun. Kita tahu Musa di Mesir 40 tahun, di Midian 40 tahun, memimpin bangsa Israel 40 tahun. Dan 40 hari di Gunung Sinai. Bahkan di sini dikatakan juga 40 hari sebelum penghukuman kota Niniwe juga diberi peringatan, saudara-saudara. Angka 40 dalam Alkitab adalah angka yang berulang-ulang ditulis untuk menyatakan sesuatu yang sudah maksimal atau puncak dari satu keadaan menjelang fase berikutnya. Mungkin nanti besok lusa Pak Dr. Yosef bisa menjelaskan rahasia atau misteri di balik rahasia 40 ini. Karena saya baca di Alkitab tuh 40. Ya, besok lusa ya Pak Yosef ya. Berharap ya bisa jelaskan kepada kami jemaat supaya tahu apa sih kok Alkitab ini nulis 40 lagi. Jadi saudaraku yang kekasih, intimidasi selama 40 hari ini menjadikan puncak dari keputusasaan orang Israel yang membuat mereka bertambah takut dan tidak sedikit dari mereka yang melarikan diri. Mungkin saat ini saudaraku kasih dalam Tuhan, kita sedang mengalami hal yang sama. Kita melihat tidak sedikit dari umat Tuhan hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Dan ada banyak intimidasi yang dialami oleh orang-orang percaya. Banyak orang-orang yang percaya, mereka tidak tahan lagi terhadap intimidasi yang mereka alami hari lepas hari. Goliat-Goliat saat ini mungkin sedang mengintimidasi kita,
mengintimidasi saudara, mengintimidasi orang-orang yang percaya. Kita datang ibadah ke gereja, kita datang berdoa kepada Tuhan, kita membaca firman Tuhan, kita pergi di dalam satu persekutuan, belajar pendalaman Alkitab dan sebagainya. Namun jauh di dalam hati kita, di dalam pikiran kita ada intimidasi yang membuat kita tidak lepas dari ketakutan. Atau bisa saja Tuhan saat ini sedang berkenan kepada saudara. Masuk di dalam angka 40 ini. Sehingga kita terintimidasi. Apakah kita akan masuk dalam intimidasi 40 hari, 40 minggu, 40 bulan? Tentu saya tidak berharap kita terintimidasi selama 40 tahun, saudara-saudara. Kita ingin segera lepas. Intimidasi dapat dialami oleh siapapun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tujuannya apa? Dengan adanya intimidasi yang begitu berat, Tuhan mau kita lebih lagi berharap kepada Tuhan, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Semua itu dapat, intimidasi itu kalau kita tidak berharap dan mengandalkan Tuhan, maka intimidasi itu akan membuat kita kehilangan kepercayaan, menjadi takut dan cemas seperti orang Israel pada saat itu. 1 Samuel 17 ayat 23-24. 1 Samuel 17 ayat 23 dan 24. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu. Namanya Goliat, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga dan Daud mendengarnya. Jadi Goliat itu pagi, petang, dia mengintimidasi terus menerus, membuat orang-orang Israel ketakutan dan lari, saudara-saudara. Saudara-saudara, saya tidak tahu intimidasi apa yang saat ini sedang terjadi terhadap saudara. Apa ketakutan-ketakutan yang mungkin saudara tidak ceritakan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak. Namun jauh di dalam hati saudara ada intimidasi yang membuat saudara begitu takut. Kalau bisa melarikan diri, kita akan pergi mungkin. Kabur dulu saja, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, kita harus ingat, kita memiliki Allah yang berkata, jangan takut, jangan gentar, jangan khawatir, jangan. Engkau tidak mengandalkan Tuhan. Kita harus mengerti bila kita membaca firman Tuhan, di sana dikatakan bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus mengerti bahwa Tuhan tidak membiarkan kita, membiarkan saudara, membiarkan saya untuk terus-menerus terintimidasi, dan Tuhan tidak akan memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ada batas yang Tuhan berikan. Sehingga bagi kita yang selalu berharap dan mengandalkan Tuhan, intimidasi yang saudara saat ini alami itu tidak akan melebihi kekuatan saudara. Pada saat yang tepat, memasuki fase 40 ini mungkin, Tuhan akan melepaskan kita. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan orang-orang percaya. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Ketika satu pintu tertutup, maka Tuhan akan bukakan pintu yang lain. Karena itu kita harus pegang Tuhan kuat-kuat. Pegang Tuhan dengan sungguh-sungguh. Melekat dengan kuat
kepada Tuhan. Karena Daud katakan, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, saudara. Bahayanya ada, tapi dia tidak dikuasai oleh takut. Minggu lalu dikatakan oleh Dr. Albert, takut adalah sesuatu yang wajar. Betul, takut adalah sesuatu yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau kita dikuasai oleh ketakutan itu sehingga kita tidak mampu untuk bergerak. 1 Korintus 10 ayat 13, Bu Yohan bisa bantu. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini janji Tuhan, saudara. Ini janji Tuhan, ya dan amin. Pada waktu kamu dicobai, pada waktu kamu menghadapi masalah, pada waktu kamu menghadapi intimidasi, tidak akan melebihi kekuatanmu, kekuatan saya, kekuatan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Hanya kita perlu menunggu. Mungkin kita masih ada di dalam fase angka 40 ini. 30 mungkin, 35, atau sudah ada di dalam memasuki angka 40 sehingga Tuhan berikan jalan keluar. Karena Tuhan tahu kekuatan saya, karena Tuhan tahu kekuatan saudara semua. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, demikian juga terhadap orang Israel pada saat itu ketika mereka sudah mencapai puncak diintimidasi. Tuhan menyatakan kasih setianya. Tuhan tidak membiarkan musuhnya mengintimidasi terus-menerus. Tuhan mengirimkan Daud untuk menjadi penolong bagi mereka yang sedang dilanda ketakutan karena intimidasi dari Goliat orang Filistin itu. 1 Samuel 17 ayat 32-33 berkata, berkatalah Daud kepada Saul, jangan seorang pun menjadi tawar hati karena dia. Jangan ada di antara kita menjadi tawar hati karena intimidasi, karena sakit penyakit, karena masalah, karena persoalan. Jangan kita menjadi tawar hati. Mari kita lebih lagi berharap, lebih lagi mengandalkan Tuhan. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Daud dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan hati orang Israel. Saudara-saudara, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk memberi kekuatan kepada kita. Menjadi kepanjangan tangan kita. Sehingga kita bisa mendapatkan penghiburan, mendapatkan pertolongan melalui orang-orang yang Tuhan pakai yang ada di sekeliling kita. Ayat 33 katakan, tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Saudara-saudara, seringkali juga kita mengalami hal yang sama. Ketika datang pertolongan, ketika ada nasihat jalan keluar, langsung pikiran kita jalan, enggak mungkin bisa menyelesaikan masalah saya. Enggak mungkin bisa menyelesaikan problem yang begitu besar yang sudah kita hadapi. Problem saya itu terlalu besar. Masalah saya itu sudah tidak ada jalan keluarnya. Tidak, saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa Daud katakan apa? Jangan seorang menjadi tawar hati karena dia.
Jangan ada di antara kita menjadi tawar hati karena kondisi dan keadaan yang mungkin saat ini sedang mengintimidasi kita. Kita harus percaya. Ayat 36 lanjut kita baca. 1 Samuel 17 ayat 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku, kita melihat di sini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Mungkin saat ini cakar masalah sedang menghantui kita. Kita harus ingat waktu ke belakang bagaimana Tuhan sudah menolong dan melepaskan kita dari segala problem kita. Percayalah bahwa saat ini juga, besok lusa juga ketika saudara berharap dan mengandalkan Tuhan, Tuhan pun akan melepaskan. Tuhan pun akan memberi kemenangan kepada saudara di dalam menghadapi cakar-cakar intimidasi, cakar-cakar ketakutan yang saat ini sedang menghantui saudara dan saya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita melihat selanjutnya ayat 40-50. Banyak ini yang harus dibaca saudara-saudara. Nanti saudara bisa baca pelan-pelan di rumah, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. 1 Samuel 17 ayat 40-50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing. Sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Haleluya. Ayat 50. Ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Haleluya.
supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel memiliki atau mempunyai Allah. Saudara-saudara, di dalam ayat 46 bagian akhir. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran. Dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara-saudara, mari kita berharap dan mengandalkan Tuhan. Sehingga orang dapat melihat bahwa kita, saudara dan saya, memiliki Allah yang hidup di dalam Kristus Yesus. Allah yang memberi kemenangan dari Goliat yang mungkin saat ini sedang mengintimidasi kita. Seringkali kita sebagai orang percaya hidup di dalam ketakutan sebagaimana orang Israel pada saat itu. Banyak hal sekeliling kita yang membuat kita merasa sangat terintimidasi. Orang Israel pada saat itu diintimidasi selama 40 hari. Sehingga mereka hidup di dalam ketakutan. Seperti yang tadi kita baca. Saudara, apakah keadaan kita pada saat ini sama seperti orang Israel? Terintimidasi oleh berbagai masalah. Problem yang tiada habis-habisnya. Seolah-olah mengintimidasi kita pagi, siang, malam. Bangun tidur terintimidasi, mau tidur terintimidasi. Mungkin Tuhan mau saudara mencapai hitungan 40. Untuk apa? Untuk memurnikan harapan kita kepada Tuhan. Untuk memurnikan iman kita. Untuk memurnikan percaya kita kepada Tuhan. Kapan seseorang dia bisa naik tingkat? Tentu ketika dia telah menghadapi atau menjalani ujian. Kalau tidak pernah menjalani ujian, bagaimana kita dapat naik tingkat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan tahu kekuatan saudara. Bila kita mau berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya. Sebagaimana Tuhan mengirim seorang penolong untuk orang Israel pada saat itu, yaitu Allah mengirimkan Daud untuk mengalahkan Goliat. Saat ini juga Tuhan mampu memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus di dalam Kristus Yesus untuk menolong saudara dan saya. Tinggal kita mau membuka hati kita, apakah mau membiarkan Allah di dalam Kristus Yesus dengan kuasa Roh Kudusnya melakukan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Sejak awal tahun Tuhan sudah memberikan jaminan melalui ayat firman Tuhan di Yesaya 41 ayat 10, kita baca ulang. Yesaya 41 ayat 10, jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Artinya apa? Tuhan itu tidak pernah melepaskan saudara. Kecuali kita yang mau melepaskan diri dan melarikan diri daripada Tuhan. Tuhan memegang saudara. Untuk apa? Untuk memberi kemenangan. Seperti tadi dikatakan, sekalipun di lembah kekelaman aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Tuhan yang memegang kita. Ada Tuhan yang menuntun kita. Ada Tuhan yang menggendong kita. Ada Tuhan yang menolong kita. Saudaraku yang kekasih, kemenangan memang bukan hanya di akhir. Tetapi di tengah-tengah juga saudara-saudara, itu dalam satu proses kita alami kemenangan demi kemenangan. Tuhan tidak hanya memberi kemenangan di akhir perjuangan, tetapi Ia juga menyertai dan memberi kekuatan di dalam setiap langkah.
Kemenangan sejati yaitu di kemenangan yang diraih melalui iman, ketaatan pada firman Tuhan, dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat Alkitab banyak mencatat, menegaskan bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kemenangan, bukan bersumber dari kekuatan kita, bukan bersumber dari cara-cara kita, tetapi ada cara Tuhan untuk memberi kemenangan yang sejati. Kita harus mau mempercayakan segala kekhawatiran kita, pergumulan kita kepada Tuhan. Itu adalah kunci untuk meraih kemenangan. Ketika kita berserah, ketika kita mengangkat tangan, maka Tuhan akan mengulurkan tangan. Tantangan dan kesulitan hidup adalah bagian dari proses menuju pemurnian iman kita, menuju kemenangan, dan Tuhan akan memampukan kita sehingga kita dapat melewatinya. Kemenangan Daud atas Goliat menunjukkan kemenangan itu datang daripada Tuhan. Biarlah renungan kita pada pagi ini menekankan pentingnya hidup dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Karena Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau dan yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tidak berhenti menghasilkan buah. Itulah orang-orang yang mengandalkan dan melekat kepada Tuhan. Sekeliling boleh kering, sekeliling boleh gersang, tetapi dia tetap ada di dalam damai yang daripada Tuhan. Berjalan di tengah badai, berjalan di tengah padang gurun kegersangan, tetapi bila ada Tuhan, kita akan merasa sejuk. Mari kita hidup dalam kebenaran untuk meraih kemenangan di dalam segala aspek kehidupan kita. Dan kemenangan yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kita yaitu ketika Kristus mati di kayu salib untuk membuat kita menang atas dosa yang membelenggu kita. Amin. Inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada saudara pada pagi ini. Biarkan hidup kita yang sudah diberi kemenangan oleh Kristus, kita nyatakan ke dunia ini agar nama Tuhan dan dipermuliakan. Milikilah hati yang takut akan Tuhan dan miliki rasa hormat kepada Tuhan sehingga kita dapat menikmati sempurnanya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Kita minta Tuhan berikan hati yang taat. Kita minta Tuhan berikan hati yang setia kepada kita. Dan Tuhan menambahkan iman percaya kita. Mari kita naikkan satu pujian. El Shaddai, tak usah ku takut. Jemaat Tuhan sama-sama kita
kita sama-sama tundukkan kepala. Kita memeriksa hati kita, intimidasi apa yang ada saat ini sedang menghantui hidup kita. Serahkanlah itu kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Karena di tangan Tuhanlah kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan. Berpeganglah erat kepada Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ada kuasa Roh Kudus yang mampu menolong kita sehingga kita dapat menjalani hari-hari yang ada di depan kita dengan penuh sukacita. Nanti saya minta dengan hormat Pak Pendeta Samuel Manatap akan berdoa bagi firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas firman Allah. Amin Tuhan. Karena Engkau menjamin kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Kesulitan itu mendatangkan kami berharap padamu Tuhan. Haleluya. Ketakutan membuat kami mengandalkan Engkau Tuhan. Amin Tuhan. Segala ketakutan, segala kesusahan itu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Karena kami percaya Engkau menyertai kami Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman Allah. Karena Engkau berjanji iya dan amin. Haleluya. Dan Engkau menyatakannya melalui Daud. Walaupun Daud kecil, mungil. Tetapi kalau Allah memegang Daud, menguasai Daud, dia memenangkan peperangan itu Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu juga Tuhan kami berdoa buat setiap jemaat. Haleluya. Segala ketakutan, segala kekhawatiran yang kami alami. Mari Tuhan angkat semua itu di dalam nama Yesus. Dalam nama Sehingga Tuhan Yesus. Tuhan kami berani, kami sukacita. Kami berharap pada Tuhan. Amin, Karena Tuhan senantiasa memberi kemenangan Haleluya. 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita naikkan pujian kembali. Tak usah takut, Allah menjaga. Saya persilahkan para pelayan perjamuan kudus untuk bisa tampil ke depan. Allah yang memberi kekuatan, Allah yang memberi kemenangan. Bapa di dalam surga, karena itu sepatutnya kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami lemah, ketika kami berdosa, Tuhan, Engkau ada menolong kami, Engkau mencari kami Tuhan, dan Engkau mendapatkan kami Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang mungkin belakangan ini kami perbuat Tuhan, sehingga kami hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, ada intimidasi yang menghantui kami Tuhan.
Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Bapa, kami bersyukur di depan kami ada roti dan anggur perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Ini adalah bukti kemenangan Kristus atas maut dan atas dosa. Dan kemenangan atas kami semua. Karena itu Bapa, Engkau sucikan roti dan anggur ini. Sucikan dan kuduskan kami semua Tuhan, layakkan kami untuk kami menikmatinya, mempersatukan kami dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Tuhan berkati roti anggur perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tak usah takut.
dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Kristus ini dengan percaya yang mempersatukan kita dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini tinggi-tinggi yang melambangkan darah Kristus. Ini adalah darah kemenangan. Ini adalah darah kesembuhan. Darah yang memulihkan kita. Sehingga kita dibebaskan dari hukum maut dan hukum dosa. Melalui pencurahan darah Kristus di kayu salib. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah ia makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Baik, shalom. Yang bersuka cita, yang diberkati oleh firman Tuhan boleh lambaikan tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah ya dengan suasana baru tadi Om Yopi bilang ya. Selalu ada kejutan setiap minggunya. Kita berikan applause support buat tim renovasi kita ya. Luar biasa, selalu ada kejutan tiap minggunya dan kita bisa tetap beribadah dengan nyaman meskipun belum sepenuhnya nyaman, tapi kita doakan terus. Mari kita libatkan diri, salah satunya kita berdoa setiap hari buat pembangunan gereja di tempat ini. Baik, saya akan bacakan warta jemaat, warta gereja untuk hari ini Minggu 3 Agustus 2025. Sebentar jam 8.45 akan ada ibadah anak di ruang ibadah anak di atas. Mari Bapak Ibu yang memiliki kerabat, rekan, usia anak boleh didorong untuk bergabung bersama di tempat ini, bertumbuh bersama di tempat ini. Dan jam 9 pagi ada ibadah remaja pemuda di tempat ini. Demikian pun dengan yang usia remaja. Mari kita sama-sama dorong mereka untuk bertumbuh. Ya, jangan biarkan mereka
diracuni oleh hal-hal di luar sana yang luar biasa, tapi biar mereka juga diimbangi dengan bekal rohani yang mereka akan dapatkan di komunitas di tempat ini. Nah, ibadah doa setiap hari Selasa jam 6.30 melalui Zoom ya. Saya sebagai ketua pengurus kembali mengundang, yuk setiap jemaat mari kita sama-sama berdoa. Sama-sama berdoa buat gereja di tempat ini, buat seluruh jemaat ya. Jam 6.30 sore lewat Zoom. Dan hari Selasa esok juga akan dibagikan pelajaran 5 menjadi seperti Kristus, buku ketiga berdampak bagi dunia. Terus kita mau belajar sama-sama ya. Kemudian kita kembali dalam doa pagi, selamat pagi Paturiani, doa pagi Jemaat Paturiani yang diadakan setiap Sabtu jam 5.30 pagi via Zoom juga. Dan kita akan kembali minggu yang akan datang dalam ibadah raya di tempat ini jam 7 pagi dengan tema kemenangan melalui kuasa Roh Kudus yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Madya Yosiana Sarah. Mari ajak-ajak. Ya, jangan khawatir Bapak Ibu, sekarang kelihatan sempit, penuh, tapi minggu depan kita tambah ya kapasitasnya ya. Jadi kalau mau ajak-ajak, mari. Masih banyak di luar sana yang udah lama gak ke gereja, ajak mereka untuk hadir. Mau nggak menikmati ibadah, suasananya seperti di desa, lagi renovasi ya. Yuk dari sekarang kita bareng-bareng menikmati sama-sama setiap proses demi proses yang akan terjadi di depan kita. Mau Bapak Ibu? Ya, kita sama-sama menikmatinya ya. Dan persembahan Bapak Ibu dapat sampaikan melalui nomor rekening yang tertera di layar atau juga melalui amplop yang ada di belakang atau QRIS yang tertera di layar juga. Ya, di kursi-kursi beberapa ada QRIS-nya. Kemudian untuk persembahan pembangunan gereja ada rekening khusus yang seperti yang tertera di layar atas nama Maya Yasinta, Mona Yolanda, dan juga ada amplop khusus yang disediakan di belakang. Ya. Dan seperti yang minggu lalu disampaikan, salah satu cara support kita untuk dana pembangunan gereja adalah dengan membeli makanan-makanan yang dijual oleh panitia ya secara pre-order ya, tidak Bukalapak tapi pre-order. Kita sama-sama dukung melalui kegiatan tersebut juga. Barangkali yang biasanya cari sarapan kalau minggu ya udah sarapannya order ke panitia aja. Ya untuk minggu depan udah ada lagi order ke panitia aja boleh ya, biar nggak usah pusing lagi cari sarapan untuk pulang gereja ya. Kemudian jangan lupa juga yang sudah pesan diambil ya, jangan pesan tapi lupa ambil, jangan juga, kasihan nanti panitianya ya. Kemudian pelayanan doa dan informasi Bapak Ibu dapat menghubungi nomor-nomor yang tertera di layar, ada Bapak Gembala, Wakil Gembala, Ketua Pengurus dan Sekretariat Gereja. Juga Bapak Ibu bisa memfollow untuk beberapa akun yang tertera di layar, IG dan YouTube, GBI Terate. Kita tetap berdoa untuk beberapa saudara kita, Bapak Agus Suwarji, ya mertua dari Bapak Putut, kemudian Bapak Wisyuhandi, Bapak Zakaria Zaragi sekeluarga ya, Ibu Emi Dwi Karya, kita terus support mereka dalam kelemahan tubuhnya, kelemahan fisiknya, biar kita terus beri dukungan dan kita doakan Tuhan memberi kekuatan. Dan sepanjang minggu ini ada beberapa jemaat yang berulang tahun. Hari Senin yang lalu, 28 Juli ada saudara Rio. Rio ada di depan. Nah, selamat ulang tahun Rio. Kemudian hari Kamis ada Arsela Yosefina. Arsela Yosefina ini Bella anaknya Ibu Rosmawar ya. Minggu lalu hadir, minggu ini udah kembali kerja di luar kota ya. Melalui online. Selamat ulang tahun Bella. Kemudian kakaknya Bella, Cecilia Aurelia Natalia atau yang kita kenal Lia. Selamat ulang tahun juga Lia ya, 2 Agustus kemarin. Dan tepat hari ini, Minggu 3 Agustus 2025, ada MC yang baru diorbitkan. Kita sambut Wen, Loren, selamat ulang tahun, Tuhan Yesus berkati. Dan kembali atas nama panitia renovasi dan pengurus gereja juga, mohon maaf bila masih tidak nyaman 100%, tapi kita percaya ke depan akan terus lebih baik dan semakin baik. Dan untuk sebagai informasi juga, mungkin hari ini masih kehalangan ada tiang di tengah ya. Nanti dalam prosesnya tiang-tiang ini juga akan dirobohkan. Ya maksudnya jadi semua lapang luas dapat melihat ke altar dengan lebih leluasa. Ya kita terus support, kita terus doakan ya. Kemudian sebentar, seperti yang beberapa waktu lalu sudah diinformasikan bahwa
di gereja jemaat Terate Turiani umumnya sudah disahkan atau ditahbiskan seorang pejabat gereja yang baru, yaitu Pendeta Pratama Regina Yosepin. Namun SK kepejabatan baru diterima oleh pendeta pembina Om Sam sebagai pendeta pembinanya beberapa minggu yang lalu. Untuk itu hari ini secara resmi dari Bapak Pendeta John Samuel sebagai pembina akan menyerahkan ke gereja melalui wakil gembala, ya karena pendeta pembinanya sama dan gembalanya sama. Jadi sebentar akan diserahkan kepada gereja dari pendeta pembina Bapak Pendeta John Samuel kepada Bapak Pendeta Pratama Yopi, dan kemudian untuk diserahkan kepada yang bersangkutan. Ya, SK setelah sah diterbitkan dan sebentar akan diserahkan. Saya undang dengan hormat Bapak Pendeta John Samuel dan Bapak Yopi Kusnandar dulu untuk menyerahkan SK tersebut. Ya, kiranya ini juga menambah daya pelayanan di tempat ini. Ya, kemurahan Tuhan, kapasitas kami sebagai pendeta pembina dari beberapa gereja Bethel yang waktu minggu yang lalu kami telah menyerahkan buat pendeta Yulce yang anaknya Yuliana Elizabeth yang bersama-sama sudah menjadi pejabat Gereja Bethel Indonesia sebagai pendeta Pratama. Udah kami serahkan. Demikian juga ada beberapa saudara lagi, Pendeta Pratama Denny Lukito yang bergabung ke GBI TKI Sadang. Sudah kami serahkan dan hari ini kepada Pendeta Pratama Regina Yosefin, di mana kami sebagai kapasitas kami sebagai gembala pendeta pembina dari beberapa, dan hari ini kepada GBI Trate ya, kami serahkan ini ya. Yang pertama sertifikat, coba dibaca aja. Oke, kacamata sama. Sertifikat diklat Pendeta Pratama diberikan kepada Regina Yosepin sebagai peserta diklat Pendeta Pratama Gereja Bethel Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan 13 Januari 2025 dan dinyatakan lulus. Haleluya. Tertanda Ketua BPD Pendeta Satya, Sekretaris BPD Pendeta Boy A. Jampek. Demikian juga pagi ini pun kami menyerahkan SK pejabat GBI secara sah. Gereja Bethel Indonesia Badan Pengurus Daerah Jawa Barat. Surat keputusan Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Gereja Bethel Indonesia nomor 027/S 17 /SK BPD 002/2 Romawi 2025 tentang pengangkatan Regina Yosepin sebagai Pendeta Pratama Gereja Bethel Indonesia. Menimbang, mengingat, memperhatikan, memutuskan, menetapkan
mengangkat Regina Yosepin sebagai pendeta Pratama Gereja Betel Indonesia untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai pendeta Pratama Gereja Betel Indonesia seperti yang diatur dalam Tata Gereja Betel Indonesia. Ditetapkan di Bogor tanggal 6 Februari 2025. Badan Pengurus Daerah Jawa Barat Gereja Betel Indonesia, tertanda Pendeta Satya Ketua, Pendeta Boy Arifin Jambak, Sekretaris. Tembusan kepada yang terhormat Ketua Umum BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham di Jakarta, MPL Jabar GBI Pendeta Sutadi Rusli di Bogor. 3. Wakil Ketua Pendeta Jonathan Kusuma di Depok. 4. Ketua Perwil 1 Pendeta Nehemia Tony Saputra di Bandung. 5. Pendeta Pembina Pendeta John Samuel di Bandung. 6. Pendeta Regina Yosepin di Bandung. 7. Sebagai arsip. Demikian juga pada pagi ini kami menyerahkan kartu pejabat yang diterbitkan oleh Badan Pengurus Pusat GBI yang diketuai Pendeta Dr. Ruben Adi dan Sekretaris Pendeta Hadianto Rumanto. Kartu pejabat ini resmi dari Gereja Betel Indonesia Pusat. Kami serahkan, tidak boleh hilang. Kalau nggak hilang, nggak boleh. Ya, puji Tuhan. Dan tolonglah diserahkan kepada yang bersangkutan. Baik, untuk itu saya undang yang bersangkutan Pendeta Pratama Regina Yosepin untuk ke depan. Baik, demikian mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Biarlah kita pulang membawa kemenangan. Kita menang dari setiap intimidasi. Kita menang dari setiap ketakutan. Karena ada Tuhan yang menyertai setiap kita. Katakan Yesus memegang. Berikan setiap kami kemenangan Tuhan. Bahkan kemenangan demi kemenangan akan kami raih bersama dengan Engkau Tuhan. Kami tidak takut Tuhan menghadapi hari esok Tuhan. Karena ada Engkau bersama dengan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang menyertai kami dengan sempurna di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Amin. Kami bersyukur Tuhan Engkau mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Hari ini kami boleh mengingat pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Amin Tuhan. Dan biarlah itu yang menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh beribadah Tuhan dengan baik Tuhan.
Kami percaya semua karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena hebat setiap kami Tuhan. Tapi Engkau yang selalu ada bagi kami Bapa. Kami bersyukur buat setiap jemaat yang hadir Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus beri kekuatan. Engkau yang akan terus lawat satu persatu, tidak ada yang terlewat di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap kami boleh selalu memperoleh kemenangan hari lepas hari Bapa. Terima kasih buat para pelayan-Mu Tuhan, buat Asher, buat pelayan pujian Tuhan, buat tim multimedia, soundman Tuhan, buat setiap peralatan yang boleh kami pakai Tuhan. Biar Tuhan semuanya Tuhan boleh Engkau sempurnakan terus Tuhan melalui setiap kami. Ajar kami untuk kami boleh melibatkan diri Tuhan. Amin. Untuk kami boleh berperan di tengah-tengah jemaat-Mu, menjadi alat-Mu Tuhan. Sehingga orang boleh melihat ada Engkau melalui setiap kami Bapa. Terima kasih buat firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, yang menguatkan setiap kami Tuhan. Kami akan menang melawan intimidasi. Meskipun Tuhan apa yang ada pada kami tidak seberapa Tuhan. Daud hanya punya batu Tuhan, Musa hanya punya tongkat Tuhan. Tapi bersama dengan Engkau itu cukup untuk melawan setiap intimidasi. Itu cukup untuk melawan setiap ketakutan demi ketakutan Tuhan. Dan kami akan menang bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh berdoa untuk setiap kegiatan di depan Tuhan, untuk ibadah anak, untuk ibadah remaja pemuda Tuhan, untuk ibadah doa Tuhan yang akan diadakan hari-hari ke depan Tuhan. Bahkan kami sepakat Tuhan, kami mau dukung di dalam doa Tuhan setiap renovasi yang terjadi di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang campur tangan, Engkau sendiri yang menguasai setiap pegawai, setiap tim renovasi Tuhan dan setiap kami Tuhan. Ajar kami untuk kami mau terus melibatkan diri Tuhan. Ajar kami untuk kami mau terus peduli Tuhan. Ajar kami terus untuk mau bergerak bersama-sama Tuhan. Untuk kemajuan gereja-Mu di tempat ini. Bukan untuk setiap kami Tuhan. Tapi biarlah semuanya untuk hormat kemuliaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu semakin diperluas Tuhan. Banyak orang boleh melihat ada Engkau di tengah-tengah kami Bapa. Ada Engkau di tengah-tengah jemaat Ternate Tuhan. Engkau yang siap terus memberkati setiap jemaat-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga persembahan kami Tuhan, persembahan perpuluhan, persembahan mingguan Tuhan. Bahkan dan untuk renovasi gereja di dalam nama Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Lebih lagi Tuhan Kau pakai Tuhan setiap jemaat-Mu Tuhan. Untuk sungguh-sungguh Tuhan mendatangkan berkat, kebaikan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Jadikan setiap kami alat-Mu Bapa. Kami menyerahkan Tuhan jemaat kami yang sedang bergumul di dalam kesehatan, di dalam kelemahan tubuhnya, di dalam ekonomi Tuhan. Bapak Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Lawat satu persatu di dalam nama Yesus. Biar kekuatan yang daripadamu, penghiburan yang daripadamu, dan jalan keluar yang daripadamu boleh ada bersama setiap kami Bapak. Kami percaya Engkau Allah Maha Hadir, Engkau Allah yang Maha Kuasa, Engkau Allah yang Maha mencukupi Bapa. Berdoa untuk saudara seiman kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini Tuhan. Bersyukur buat Rio, buat Bella, buat Lia, dan buat Uen Tuhan. Bapa, kami melihat Engkau yang menyertai mereka di hari-hari yang lalu Tuhan. Kami percaya Engkau juga akan menyertai mereka di hari-hari ke depan dengan sempurna Tuhan. Mereka akan menjadi alat-Mu yang luar biasa, yang dahsyat Tuhan. Berikan kesehatan yang luar biasa. Berikan kesuksesan di dalam karirnya di dalam nama Yesus Tuhan. Berikan berkat di dalam keluarganya Tuhan. Jadikan mereka alat-Mu, jadikan mereka garam dan terang dunia Bapa. Kami menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan-Mu. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini dan saat ini Tuhan kami siap menerima berkat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang menaruh harapannya pada Tuhan. Maka berkat Tuhan yang berlimpah-limpah serta damai sejahtera dari Allah Bapa serta kasih sayang dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus dan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya kita katakan bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk, kita bersaat teduh sejenak. Bersyukur secara pribadi, bersyukur buat penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dipersilakan untuk meninggalkan tempat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.